A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Para pemirsa Mimbar Ramadan, khususnya anak-anak Matsah Surba yang Bu Ratna sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kali ini Bu Ratna ingin menyampaikan Mimbar Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan hingga sampai dengan saat ini kita tetap bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, seluruh sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Baik, kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Ya, kali ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Nah, anak-anakku, apakah kalian merasa bahwa puasa Ramadan ini adalah sesuatu yang membahagiakan ataukah sesuatu yang memberatkan? Nah, insya Allah anak-anak Matsah Surba semuanya bergembira, berbahagia karena bertemu dengan bulan Ramadan. Kalian sudah terbiasa menjalankan puasa Senin Kamis, bukan? Nah, insya Allah untuk menjalankan puasa Ramadan ini bukan lagi menjadi hal yang memberatkan. Nah, anak-anak, sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus merasa sangat bersyukur. Kita harus merasa sangat gembira. Karena ibarat toko, ya, ibarat sebuah toko. Kali ini toko ini membuka diskon besar-besaran. Ya, dan kalau toko membuka diskon besar-besaran, kita semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang yang paling bagus dengan diskon yang besar, sehingga kita hanya perlu membayar dengan harga yang tidak seperti seharusnya. Ya, nah kalau untuk barang dunia saja orang pasti berlomba. Apalagi ini untuk sesuatu yang kelak akan kita dapatkan di akhirat. Dan itu diskon yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Ya, apalagi Allah sudah memberikan kita kesehatan, kecukupan sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini. Nah, kenapa harus bergembira? Karena saat Ramadan ini semua pintu-pintu surga dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Nah, kalau pintu surga dibuka, itu artinya bahwa kita melakukan kebaikan yang seperti biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan, itu akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi lebih mudah kita untuk mendapatkan insya Allah mendapatkan surga daripada di hari-hari selain itu. Nah, pintu neraka ditutup sehingga amalan-amalan hal-hal atau dosa-dosa yang mungkin terjadi atau dilakukan di bulan Ramadan ini, maka insya Allah kalau kita menyesalinya, kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini setan-setan dibelenggu. Ya, jadi setan itu dibelenggu. Dibelenggu itu artinya lebih dari diikat. Kalau diikat mungkin hanya diikat tangannya, diikat kakinya. Nah, ini dibelenggu sehingga dia tidak bisa bergerak. Itu artinya bahwa kita semuanya dilatih untuk sangat berhati-hati, untuk tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan sebuah dosa. Ya, karena semuanya sama-sama puasa, semuanya sama-sama menjaga. Jadi akan lebih mudah untuk kita menjaga hawa nafsu kita.
Ya, kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada satu hari di mana hari itu lebih utama daripada, lebih berharga daripada 1000 bulan. Coba bayangkan, kita tidak tahu pada hari keberapa. Ya, insya Allah setelah 10 hari ketiga, ya, di dalam 10 hari ketiga di hari-hari ganjil. Tetapi ya, itu tidak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita tidak membiasakan diri mulai dari 10 hari pertama. Ya, sehingga kita harus memulainya mulai dari saat awal. Nah, kemudian pada saat itu, pada saat bulan Ramadan itu banyak waktu-waktu mustajab. Jadi doa itu ada 3 yang dikabulkan oleh Allah, insya Allah, ya, tanpa penghalang, yaitu doa pemimpin yang adil, kemudian doa orang yang puasa, dan doa orang yang dizalimi. Nah, di dalam bulan puasa ini ada waktu-waktu yang mustajab, ya, yaitu saat kita sahur, saat kita berbuka, dan saat kita sedang berpuasa. Jadi sama saja dengan 24 jam, ya. Nah, yang lebih lagi yaitu pada saat sahur itu orang dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun. Nah, coba bayangkan, mulai dari balik sampai dengan saat ini, ya, sudah berapa banyak dosa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah bulan ini untuk membersihkan diri. Kita banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Insya Allah makbul. Ya, kita berdoa dikabulkan Allah. Kita beristighfar, insya Allah dikabulkan juga oleh Allah. Begitu, ya. Kemudian pada saat puasa ini, ya, banyak sekali kalau waktu dulu orang banyak melihat TV. Nah, di dalam bulan Ramadan itu seringkali ada program-program TV yang isinya sebenarnya hanya hahaha, hanya hiburan-hiburan. Nah, itu sebenarnya kita sebaiknya menahan diri untuk tidak, ya, mengikuti acara-acara tersebut. Nah, apalagi sekarang, zaman sekarang tidak perlu terbatas dengan waktu, tapi anak-anak sekarang ini kebanyakan sudah kapan saja bisa akses internet, ya, bisa main game, bisa main TikTok, bisa main YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu adalah godaan yang sangat besar, ya, godaan yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, karena ini adalah bulan yang luar biasa, ya, sebaiknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu Ramadan ini Ramadan kita yang masih akan kita temui lagi atau tidak, ya, ataukah ini adalah Ramadan terakhir. Nah, karena itu kita harus melakukan sebaik-baiknya. Kita selalu berdoa untuk bisa ketemu lagi di bulan Ramadan, karena ini adalah bulan yang luar biasa, yang selalu dirindukan. Nah, kalau misalnya ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir, maka akan sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, ya, kalau misalnya sekarang kita manfaatkan, ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan lagi di tahun berikutnya, bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang jangan sampai kita lewatkan, karena itu adalah bekal kita kelak di yaumil akhir nanti. Nah, jadi ayo kita berlomba-lomba untuk memperberat amal kita, untuk memperberat timbangan kebaikan kita, sehingga kita nanti bisa insya Allah bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Baik, anak-anakku, jadi itulah keistimewaan bulan Ramadan. Jadi tolong jangan disia-siakan, ya. Kalau misalnya untuk pembelajaran ada yang terlewat, nah ini pembelajaran dari Allah.
Ya, ini adalah training besar dari Allah. Jangan sampai terlewat. Ya, jadi semuanya, baik itu untuk pembelajaran yang sehari-hari karena sekarang daring. Nah, ini Allah juga memberikan pembelajaran daring kan? Ya, jadi kalian tidak tahu, tapi Allah pasti ngecek. Allah pasti mencatat lewat malaikat-malaikat Allah, ya, mencatat amal-amal yang kita lakukan. Termasuk dosa juga. Jadi usahakan supaya zero, ya, jadi dosanya zero, tetapi amalannya berlipat-lipat. Karena amal puasa ini Allah lah yang memberi. Pada hari-hari biasa Allah melipatkan 10 sampai dengan 700. Tetapi untuk amalan-amalan yang lainnya Allah melipatkan 10 sampai 700. Tetapi amalan puasa Allah menghitungnya sendiri. Kita tidak tahu hitungannya berapa besar. Pasti lebih besar, pasti sangat istimewa. Baik, selalu istiqomah, tetap semangat, dan semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah mendapatkan kemenangan kelak sampai dengan akhir Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup itu dari Bu Ratna untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Ratna sampaikan untuk kali ini sangat bermanfaat untuk kalian dan bisa mengingatkan kembali. Ya, Bu Ratna yakin semua sudah paham ini, tetapi mungkin lupa. Jadi Bu Ratna ingatkan kembali, semoga menjadi semakin semangat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.